Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur untuk tangan pemeliharaan pimpinan Tuhan bagi kita sampai hari ini. Kita sudah mencapai akan bulan yang terakhir di tahun 2022 ini, saudara. Ya, kita sudah memasuki bulan Desember. Kita mau bersyukur untuk anugerah penyertaan pemeliharaannya bagi kita, saudara ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Saudara sekalian, sekali lagi menghimbau Bapak Ibu sekalian yang begitu setia mengikuti akan pembacaan gema firman Tuhan dan juga merenungkan refleksi ini. Ya, jadi sekali lagi menghimbau Bapak Ibu sekalian baca Alkitabnya saudara ya, Wahyu pasal yang ke-6. Terus saudara membaca akan tulisan gema untuk mengerti dengan jelas apa maksud daripada kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini. Kemudian saudara dengarkan refleksi gema ini yang lebih bertujuan kepada aplikasi daripada apa yang kita sudah renungkan. Dengan demikian saudara mendapatkan secara komplit baca firman, membaca penafsiran, dan juga mendengarkan akan aplikasi daripada firman Tuhan ini. Ya, kita akan sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk anugerah, penyertaan, pemeliharaan, kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami dan sepanjang tahun ini ya Tuhan. Dan hari ini kami sudah memasuki bulan Desember, bulan di mana kami akan memperingati juga akan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang hidup di dalam dosa. Dan sehingga kami mendapatkan akan keselamatan karena Yesus Kristus yang telah menggantikan kami, menerima akan hukuman itu dan mati atas kayu salib menggantikan kami. Ingatkan kami selalu akan berita anugerah ini dan ajar kami untuk selalu giat juga memberitakan firman. Terpujilah namamu, urapi hambamu ya Tuhan, sehingga sungguh kami semuanya bisa mengerti akan firman yang hari ini kami renungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Saya akan bacakan ayat pertama dan ayat yang kedua. Wahyu pasal yang ke-6. Ke-6 meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara sekalian, inti daripada kitab Wahyu ini dengan pembukaan meterainya dan juga melihat orang yang naik kuda, warna-warna yang berbeda-beda. Ya, kita mau fokus hari ini saudara adalah dikatakan bahwa siapakah orang yang naik kuda putih ini? Dia itu adalah pemenang. Dan ditafsirkan bahwa orang yang menaiki kuda putih ini, orang yang menang ini adalah orang yang diberikan kemenangan, diberikan mahkota, ya. Dan orang yang mengabarkan Injil. Orang yang mengabarkan Injil, dan sebenarnya di sini dikatakan dia di tangannya itu ya memegang busur. Jadi bukan panah sebenarnya, busur. Dan busur ini tanpa panah dan melambangkan adalah orang ini tidak menggunakan kekerasan. Ya, dia tidak menggunakan kekerasan dan bahkan dia mencapai kemenangan demi kemenangan tanpa menggunakan kekerasan. Saudara sekalian, pelajaran yang kita mau belajar hari ini adalah di dalam kita mempraktekkan akan bagaimana kita mengabarkan akan kasih Kristus, bagaimana kita mengabarkan akan Injil daripada Yesus Kristus. Khususnya kita sudah masuk
bulan Natal ini. Nanti kita akan banyak beritakan tentang kelahiran Yesus. Tujuan daripada Yesus lahir. Tujuan daripada kedatangan daripada Kristus. Yaitu memberikan kita keselamatan yang kekal itu. Dia datang menggantikan kita semua, mati di atas kayu salib, agar kita dibebaskan dari hukuman dosa dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Nah, saudara sekalian, bagaimana berita ini kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus? Seringkali kita terjadi, saudara, perdebatan. Karena ada orang-orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada keberadaan daripada Allah. Namun ada juga orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan masing-masing, sehingga sulit sekali kadang-kadang kita mengabarkan akan Injil keselamatan ini kepada mereka. Namun saudara, biar bagaimanapun dikatakan kita tetap harus mengabarkan akan Injil keselamatan ini, tapi tidak dengan menggunakan kekerasan, tidak dengan cara saling menyerang satu dengan yang lainnya. Tapi saudara, kita lihat berapa banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan ketika kita mengabarkan Injil, tapi kita memojokkan, kita menyerang akan iman mereka, dan kita tidak ada toleransi. Kita selalu mengatakan kita yang benar, kita yang benar, kita yang benar, orang lain, dan bahkan menggunakan kata-kata yang tidak baik, saudara ya, memojokkan, menyerang. Nah saudara, oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana kita menggunakan kasih, bagaimana kita belajar mengerti pemikiran mereka, dan bagaimana kita mengabarkan akan Injil ini dengan kasih, agar dan kita berdoa Roh Kudus bekerja. Saudara, pengalaman saya, om saya belum percaya kepada Tuhan. Nah satu hari saudara, iparnya, ya, ipar daripada om ini yang sudah Kristen datang ke rumah om saya ya. Nah saudara, ketika dia lihat om saya itu ada sembahyang daripada papanya, berarti kakek saya ya, karena papa saya dengan om saya kan saudara ya. Jadi papanya dia, kakek saya itu dia sembahyang. Nah saudara, kakak iparnya ini yang sudah Kristen ini mengatakan begini saudara ya. Kamu kenapa menyembah setan? Ya, ini setan, kenapa kamu sembahyang? Kenapa kamu menyembah? Nah saudara, mendengar perkataan itu, om saya sangat marah. Ya, kenapa? Karena orang tuanya yang dia kasihi, yang dia menganggap dari budaya dia hormati, dia sembahyang, dia kasih makan. Tetapi kamu datang dengan kemudian mengatakan dia ini setan. Ya, tentunya saudara ini membangkitkan amarah dan kebencian. Nah inilah saudara, seringkali banyak orang yang tidak berhikmat. Ya, tidak berhikmat bagaimana kita mengabarkan akan Injil Kristus Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Sebab itu saudara, mari saya mengajak kita sama-sama ya. Di bulan Desember ini ketika kita harus memberitakan kelahiran Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Tuhan dan Juru Selamat. Kita beritakan dengan kasihan Tuhan yang begitu besar. Dia adalah Allah. Dia mau rela datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Berita ini kita katakan kepada orang lain tanpa perlu harus menyerang, memojokkan ya, daripada apa yang mereka imani. Kiranya Tuhan menolong kita saudara, terus di dalam anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Kita mau terus mengabarkan kabar baik ini. Bagaikan orang yang menaiki kuda putih ini. Dia pergi kemanapun, dia memenangkan pertempuran demi pertempuran, dikatakan dia memenangkan ya, satu demi satu, tapi tanpa menggunakan kekerasan. Mari kita menangkan keluarga, kita menangkan teman-teman kita yang belum percaya dengan kasih yang daripada Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami yang sudah mengalami akan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh ya Tuhan, juga mengasihi sesama kami yang belum mengenal Tuhan, dan kami boleh terus mengabarkan Injil, memperkenalkan mereka akan kasih Kristus, sehingga mereka juga terbuka mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka melihat kasih yang kami curahkan kepada mereka, kasih yang Tuhan telah
berikan kepada mereka juga. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih hati kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.